Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang sering dan biasa digunakan oleh kita sebagai umat Islam untuk berzikir dan mendekati diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama ini kita bisa mengetahui bahwa Allah itu bagaimana dan Allah itu seperti apa. Jadi jikalau sahabat-sahabat sekalian tidak memahami dari asma-asma Allah ini, maka kemungkinan besar sahabat-sahabat sekalian akan gagal dalam memahami Allah yang sebenarnya. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, pembahasan awal kita tentang Asmaul Husna ini diambil dari kitab Manba'u Ushulil Hikmah halaman 199. Sering kita mendengar ketika ada orang yang berwirid dengan Asmaul Husna, yaitu diantaranya adalah hu. Ada orang yang berwirid hu, huwa. Itu ada yang menyalahkan. Kenapa kok berzikir itu harus hu, hu, hu? Padahal huwa ini termasuk nama Allah atau kata ganti dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab ini disebutkan amma ismuhu ta'ala hu atau huwa. Pengertian daripada huwa ini adalah fahuwa dhamirun ghaibati wa huwa min akhassi asma'ihi ta'ala. Jadi nama huwa itu adalah merupakan, huwanya itu sendiri adalah isim dhamir, kata ganti, yaitu artinya adalah dia. Dhamir huwa ini adalah dhamir yang paling tidak terikat dengan yang lain. Kalau saya dengan kamu atau anak dengan anta, itu bisa menjadi nahnu. Tapi kalau huwa ini tidak akan pernah bisa. Makanya huwa ini adalah sebuah entitas atau sebuah zat yang berdiri sendiri, tanpa ikatan, tanpa terikat oleh apapun. Dan huwa ini termasuk dari nama Allah, dari nama-nama Allah yang khusus, karena bentuknya adalah ghaib. Ini adalah asma Allah yang terbebas dari sesuatu. Wa itlaquha an jam'il quyudi wal awsafil lati tujibu. Jadi ta'addudan wa huwa fatihatul asma. Jadi huwa ini adalah sebuah nama yang terlepas dari semua ikatan-ikatan dan semua sifat. Sedangkan huwa ini fatihatul asma, awalan dari nama-nama nabi, awalan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wa ummu kitabiha wa qad yunzalu minha manzilatal alifi minal huruf. Jadi andai kata dipersamakan dengan huruf-huruf, susunan huruf, maka huwa ini kedudukannya berada di alif. Jadi ketika kita alif ba itu, maka huwa ini kedudukannya minha manzilatal alif, ada di tempatnya alif. Wa huwa ismun jalilun. Jadi huwa ini adalah sebuah nama jalilun, yang agung.
Jalilul Qadri, yang mempunyai kekuatan, jadi sangat mulia, sangat agung. Itu huwa. Wa huwa ismullahil a'dzam. Bahkan di kitab ini disebutkan huwa itu sendiri adalah termasuk ismul a'dzam. Kenapa? Karena huwa ini bisa masuk ke semua nama-nama Allah. Contohnya huwar Rahman, huwar Razzaq, huwal Alim, huwal Halim. Huwa bisa masuk ke nama-nama Allah yang 9. Bahkan nama Allah pun bisa dimasuki. Padahal Allah ini tidak bisa menjadi sifat dari nama yang lain. Tapi Allah bisa disifati dari Asmaul Husna yang lain. Lah, Allah ini khusus. Ada yang lebih khusus, yaitu huwa. Kenapa? Karena huwa masih bisa masuk kepada Allah. Huwallah. Huwallahu la ilaha illahu. Dialah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka Dia ini merupakan nama Allah yang sangat khusus. Sehingga di dalam thariqah tidak heran ketika orang berzikir itu menggunakan hu. Maksudnya adalah huwa, yaitu Allah, huwallah, huwar Razzaq, huwal Alim, huwal Hafid, huwal Nasir, huwar Rahman, huwar Rahim, huwal Ghani, huwar Razzaq, huwal Fattah. Jadi semuanya bisa masuk. Makanya huwa ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam memaknai keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, fadilah daripada mengamalkan asma Allah huwa, wa man aktsaru min dzikrihi fa innahu la yukhtaru fi qalbihi ghairu. Maka ketika seseorang melazimkan memperbanyak berwirid huwa atau huwa, memperbanyak wiridan ini, maka di dalam hatinya itu tidak akan pernah mengalami kekhawatiran. Kenapa kok tidak akan pernah mengalami kekhawatiran? Saking dari kuatnya huwa yang bisa mempengaruhi semua elemen-elemen yang ada pada diri kita, sehingga kita ini tidak ada kekhawatiran dan merasa tergantung langsung kepada huwa, wallah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jikalau sahabat-sahabat mempunyai kekhawatiran, khawatir masalah apapun itu, maka perbanyaklah wirid hu atau huwa, dia. Artinya apa? Ketika kita mempunyai masalah, huwa, dia yang akan menyelesaikan, huwa, dia yang akan memberi jalan, huwa, dia yang akan mempermudah, huwa, dia yang akan memberikan pertolongan. Oleh sebab itu, sebelum kita berzikir, sebelum kita mewiridkan suatu asma atau suatu wirid, maka kita harus tahu sambungannya, kita harus tahu gantungannya, kita harus tahu. Terus dari mana zikir itu datang pun juga kita harus tahu. Sehingga apa? Banyak orang yang berzikir tapi hatinya hampa, tidak pernah merasakan nikmatnya bagaimana orang itu berzikir. Maka sahabat-sahabat sekalian, ketika berzikir maka Allah akan menghilangkan kekhawatiran yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena Allah akan menjadi penolongnya, maka Dia yang akan menjadi penyelesai dari semua permasalahannya. Wa yuftahullahu lahu baban minal kashfi ala hasab istihdadihi. Dan Allah akan memberikan kasyaf kepada dirinya, sehingga dia mengetahui sesuatu yang oleh kebanyakan oleh orang lain tidak diketahui. Artinya dia akan mempunyai perbedaan dengan orang-orang yang lain. Karena oleh Allah akan dibuka ilmu kasyafnya, sehingga dia mengetahui hal-hal yang sangat dirahasiakan oleh Allah
kepada manusia secara umum, sesuai dengan kemampuan dan wadah daripada seseorang yang mewiridkan itu. Artinya apa? Karena kualitas orang itu tidak sama, sehingga andai kata manusia dianggap wadah, manusia ini adalah wadah, maka wadah itulah nanti yang akan diisi oleh dzikirhuwa, sehingga setiap orang tidak akan sama dalam hal mencapai kasaf ini, sesuai dengan keberadaan atau wadah daripada orang itu sendiri. Wa huwa minal asma'il jalilatil qadri al mahsusati bil mutawakkilaini. Maka huwa ini adalah sebuah nama Allah yang khusus, nama Allah yang baik digunakan untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, berzikirlah, istiqomahlah, karena manusia hidup perlu mempunyai zikir yang diistiqomahkan. Apapun itu bentuk zikirnya, yang penting istiqomah, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelebihan kepada sahabat-sahabat sekalian. Al istiqomatu ainul karomah. Jadi istiqomah adalah kunci daripada kekeramatan. Tapi al istiqomatu khairun min alfi karomatin. Istiqomah itu sendiri lebih baik dari 1000 kekeramatan, 1000 karomah. Jadi dengan sahabat-sahabat sekalian istiqomah, maka itu sebenarnya sudah mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hilaf kata, ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon untuk dikoreksi dan mohon untuk berkomentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Demikian akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.